bahwa pembangunan di Tatar Sunda ini beda dengan Jawa Barat. Tatar Sunda itu adalah kepada budaya keseluruhan, sedang Jawa Barat itu adalah pemerintahan ya. Jadi dalam hal ini kita mengajak kepada masyarakat Sunda dan yang Nyunda supaya mengajak kepada masyarakat lain untuk menjadi sebuah bagian dari Nusantara yang jaya ya. Jadi inti dari hal ini adalah bagaimana kalau saya masuk kepada forum ekonomi, bisnis, dan pembangunan, sehingga bahwa ekonomi adalah bagaimana masyarakat Sunda ini PDB-nya bisa naik per kapita berdasar wilayah yang makmur dan kelestarian lingkungan. Demikian. Nuhun, siap. 2, 3. Alhamdulillah tepang sareng Kisobat, Ketua Sabur Musi Jawa Barat. Tentu Jawa Barat mempunyai jumlah tenaga kerja dan buruh paling banyak dengan berbagai macam persoalannya. Dengan hadirnya Majelis Musyawarah Sunda, apa harapan Kang Acil? Kita berharap dengan hadirnya Majelis Masyarakat Sunda ini, para buruh khususnya orang Sunda ya, atau masyarakat Jawa Barat pada umumnya bisa lebih sejahtera lagi. Karena memang kaum buruh ini kaum yang paling bawah dan mereka butuh perhatian yang lebih serius. Bagaimana kemudian kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Itu harapan kita terbesar kan. Dan ini Majelis Musyawarah Sunda itu ngawangku Jabar, Banten, sareng Jakarta. Dan sama. Itu kan kita tahu Kang, banyak industri di kita ini saling kanibalis. Di Jakarta, kudu ayah di Jakarta masih ayah di Jakarta. Tiba-tiba pindah ke Banten dengan buruh murah, akhirnya pindah ke Jawa Tengah. Kumaha solusinya? Jadi itu memang yang terjadi ketika terjadi perbedaan ya, kesenjangan upah buruh antara daerah tertentu. Kemudian jangankan jauh-jauh kan, antara Karawang dengan Garut saja bedanya sangat jauh. Padahal harga nasi goreng sama, harga minyak goreng sama, harga sabun sama, yang lainnya juga sama. Tapi perbedaannya sangat tajam. Nah, kemudian ini akan mengancam juga kemudian nanti bagaimana si para buruh ini kemudian bisa lebih sejahtera lagi. Yang lebih penting adalah bagaimana sikap pemerintah kita bisa dengan Majelis Masyarakat Sunda bisa menyampaikan aspirasi bahwa jangan sampai kemudian buruh menjadi objek saja, tapi dia memang harus dimanusiakan karena buruh ini adalah sesuatu yang memang sangat penting dalam sebuah proses pembangunan. Tidak bisa ada tanpa buruh. Jadi saya kira memang butuh kebijakan yang lebih berpihak kepada kaum buruh sebagai kaum yang paling bawah. Terima kasih. Nama saya Yusuf Madi Praja. Mohon. Mantan wartawan Indonesia Raya. Mohon. Mantan wartawan Kompas. Mohon. Sunda asli. Sunda asli. Oh. Bapak Sumedang. Ibu Bandung. Mohon. Bapak itu Menteri Dalam Negeri Negara Pasundan. Wah. Mister Bakmun Sumadi Praja. Komentar koalisi ayana Majelis Musyawarah Sunda. Ya bagus lah. Mohon. Ya Sunda mesti bersatu. Mohon. Karena Sunda itu adalah suku yang terbesar. Punya Sunda besar, punya Sunda kecil, punya Selat Sunda. Kalau dipajakin gimana? Kaya kita. Ada juga Sundaland. Nah, zaman dulu itu. Terus Indonesia dibikin jadi dua kata. Inusuenda, nggak ada ini Jawa. Itu bedanya orang. Gitu. Jadi jangan eleh sama orang Jawa. Ya, siap. Jadi apa kira-kira yang harus pertama kali harus dilakukan oleh musyawarah orang Sunda? Iya, mesti menjadi suku yang punya jati diri. Mesti muncul di permukaan. Jadi pemimpin Indonesia masa depan. Itu aja. Siap. Nama saya Yusuf Madi Praja. Mohon. Mantan wartawan Indonesia Raya. Mohon. Mantan wartawan Kompas. Mohon. Sunda asli. Sunda asli. Oh. Bapak Sumedang. Ibu Bandung. Mohon. Bapak itu Menteri Dalam Negeri Negara Pasundan. Wah. Mister Bakmun Sumadi Praja. Komentar koalisi ayana Majelis Musyawarah Sunda. Ya bagus lah. Mohon. Ya Sunda mesti bersatu. Mohon. Karena Sunda itu adalah suku yang
terbesar. Punya Sunda besar, punya Sunda kecil, punya Selat Sunda. Kalau dipajakin gimana? Kaya kita. Ada juga Sundaland Nah, zaman oke. dulu itu. Terus Indonesia dibikin jadi dua kata. Inusuenda, nggak ada ini Jawa. Itu bedanya orang. Gitu. Jadi jangan eleh sama orang Jawa. Siap. Jadi apa kira-kira yang harus pertama kali dilakukan oleh musyawarah orang Sunda? Iya, mesti menjadi suku yang punya jati diri. Mesti muncul di permukaan. Jadi pemimpin Indonesia masa depan. Itu aja. Siap. Peran MMS kanggo kamajengan tanah Sunda peryogikan Oke, dalam kancah percaturan global ya, bagaimana peran yang namanya komunitas ini. Jadi saya bisa. Nah, kanggo Sunda, kanggo Jawa Barat, MMS teh sanes dengan ukur gempungan, sanes dengan ukur riungan, tapi kedah barisan. Ini kan As-Saff ayat 4. Segala sesuatu kalau kita ingin memberikan sebuah kontribusi nyata, kuncinya adalah kita kedah membentuk barisan. Sanes wungkul berupa kumpulan atau nanti gempungan. Pemilih barisan kan jelas badai maja belok kanan, belok kiri dan segala pina. Jantan dalam konteks Kasundaan, MMS bukan hanya sekedar bicara tatanan yang sifatnya global, internal kedah dibangkitkan. Jadi seperti pertumbuhan ekonomi ya, jangan terlalu mengandalkan misalnya foreign direct investment. Memang itu perlu. Tetapi yang penting lagi adalah bagaimana promoting atau nabi growing from within. Tumbuh dari dalam. Desa-desa sejahtera, yakin Indonesia sejahtera. Desa-desa bebas kemiskinan, yakin Indonesia bebas kemiskinan. Jadi MMS ini harus biasa mengadres berbagai macam isu yang kita hadapi saat ini. Masalah etika juga, masalah kemiskinan, pendidikan, masalah mungkin kesehatan, termasuk perlunya MMS barangkali melakukan apa yang disebut dengan detoksifikasi digital. Kamu generasi muda termasuk rehabilitasi karena terlalu banyak kecanduan digital, makanya orang banyak menjadi korban. Korban misalnya judi online. anak-anak. Judi online. Itu kan masa keras, depan kita anak-anak. pinjol ya, yang apa istilahnya? Ya itu pinjol parah sekali, Membebani Kak, ya. parah sekali. Yang online teh hoax itu kan segala rupiah aya. Jantan kedah aya nah bagaimana peranna nih sebagai komunitas Sunda supaya orang Sunda teh berada pada posisi naon mina teh di atas rata-rata. Pada naon namanya teh tiasa ngigil-ngigilkeun zaman, tapi pada saat yang sama juga mampu memperbaiki dirinya sendiri. Karena terus wayah kieu terus duwi ka kieu ayeuna urang teh. Mohon hatur nuhun pisan Kang. Mangga.